Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Trihandoyo SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. NIM 2202114502. Saya merupakan guru akidah akhlak di Min 3 Oku Timur, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 Min 3 Oku Timur dengan materi indahnya beriman kepada qada dan qadar, submateri pengertian, dalil, dan contoh qada dan qadar. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa mulai.
Saya akan absen terlebih dahulu. Dari yang pertama, Ahmad Fauzan, Arif, Arabi Muhammad Toha, Arziza Khalifah, Aufanida Zafira, Bagus Arpandi, Cinta Lailatul Fitri, Dika Saputra, Ega Ardiansa, Gadis Kirana, Hardika Ardiansa, Ilham Arauf, Iqbal Arkab, Khairul Ajam Al-Faruq, Lisa Bian Simatupang, Miftahul Rifki, Levita Virginia, Puspita Adelia, Ramadan Wahyudi, Sintiawati, Sonia Nur Najah, Sugiarto Pratama, Wahid Arinur Rahman, Wahyu Chandra, tidak hadir. Mana Wahyu? Sakit. Baik. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Wahyu Chandra segera diberikan kesembuhan ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa berangkat lagi. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri dulu. Minta tolong salah satu Aziza, silakan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Silakan keluarkan peralatan tulisnya, buku dan penanya. Mejanya juga dirapikan. Anak-anak masih semangat? Masih semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, tepuk tangan. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak Trimo
tanya dulu, adakah anak-anak yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan yang lalu? Masih. Tentang apa? Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang kita bahas kemarin? Al-Rabbu artinya yang maha pemaaf. Jadi Allah itu maha pemaaf. Allah maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Jadi Allah itu tidak serta-merta menghukum hambanya yang melakukan kesalahan. Allah itu masih memberi kesempatan kepada setiap hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Ya, ketika hambanya mau bertaubat, masih ada waktu. Ya, tidak melulu ada kesalahan yang dilakukan seseorang langsung diberikan hukuman, tidak. Tapi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi Allah bersifat al-Ghafur. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini, yaitu tentang indahnya beriman kepada qada dan qadar. Baik, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui tayangan slide yang ditampilkan, siswa mampu menjelaskan pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atau takdir dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui tayangan slide yang ditampilkan, siswa mampu menguraikan perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubdal dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan slide yang ditampilkan, siswa mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada dua buah gambar. Silakan anak-anak amati gambar yang ada di layar. Ya, silakan diamati terlebih dahulu gambar tersebut. Kemudian nanti silakan deskripsikan gambar apa di situ. Atau mungkin nanti ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan nanti ditanyakan tentang gambar yang ada di layar. Saya beri waktu 2 menit untuk mengamati. Baik, sudah ya? Ya. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira itu gambar apa? Silahkan, siapa yang berani untuk mendeskripsikan gambar di depan? Ya, Iqbal, silakan. Anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Kemudian gambar yang kedua apa? Neda. Orang yang membawa keranda. Jadi di gambar yang pertama itu adalah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua, gambar orang-orang yang membawa keranda. Ada pertanyaan dari gambar tersebut? Silakan, Sonia. Gambar tersebut kira-kira ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, Rifki, silakan. Laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, Rifki menyampaikan bahwa yang pertama itu anak perempuan dan anak laki-laki itu jenis kelaminnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Kalau jenis kelamin itu ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Ya, Wahidi. Orang mati juga sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dari kedua gambar ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu kaitannya apa dengan materi kita? Nah, qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah ya sejak zaman azali. Nah, jenis kelamin, kematian itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jawaban dari teman-teman kalian tadi benar semua.
ya, jenis kelamin, kemudian kematian, apalagi kelahiran seseorang, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Itu jawabannya bagus sekali. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, silakan dilihat di layar. Nah, tuh pengertian dari qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang 6. Rukun iman ada berapa? 6. Nah, qada dan qadar ini adalah rukun iman yang terakhir, yang ke-6. Qada adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, ya, sebelum adanya alam semesta. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah atau ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Itu qada dan qadar. Nah, qada dan qadar lazim juga disebut dengan takdir. Takdir itu juga dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Jadi qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali disebut dengan takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kita lanjutkan. Nah, dalil tentang qada dan qadar. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Jadi dalil tentang qada dan qadar itu sudah ditentukan atau sudah ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadri. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Semua yang terjadi di alam dunia, di alam semesta ini sudah punya ukuran masing-masing. Kalian dilahirkan kapan? Nanti kalian, kita itu matinya kapan? Ya, apa yang akan terjadi ketika hidup kita di dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita tidak bisa menghindari kematian, kemudian apa itu musibah. Nah, itu sudah ketentuan dari Allah. Tapi takdir itu tadi dibagi menjadi dua, ada yang bisa diubah, ada yang tidak dapat diubah. Itu pembahasannya nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian perbedaan qada dan qadar. Nah, kalau qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi atau masih dalam suratan takdir. Kalau qadar sudah terjadi. Nah, jadi kalau qada itu segala ketetapan Allah terhadap makhluknya yang masih dalam suratan takdir karena belum terjadi. Itu. Jadi kita tidak tahu, misalnya kematian kita, apakah kita tahu kapan kita akan mati? Tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kapan mati. Ya. Kemudian kalau qadar, ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Hal-hal yang sudah kita alami, misalnya kita pernah mengalami kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Itu termasuk qadar kita, ya. Karena setiap orang itu tidak sama, berbeda-beda. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang, ya. Satu kelompok 4 orang. Buat dengan meja terdekat saja.
Silakan. Oke, sudah ya, kelompoknya sudah terbentuk. Jadi ada 6 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang dan satu kelompok 3 orang karena waktu tidak berangkat hari ini. Baik. Ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nanti di situ ada lembar kerja, kemudian nanti perhatikan perintahnya. Baik, sudah dapat kelompok semua, silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Jadi perintahnya adalah menempelkan gambar pada kolom lembar kerja ya. Silakan gunakan peralatan yang kalian bawa, kemudian kerjakan tugasnya. Baik, sudah selesai diskusinya ya. Silakan dari kelompok mana yang ingin maju mempresentasikan hasilnya. Saya, Pak. Adel, silakan Adel, kelompok Adel untuk maju. Contoh kodok 1 mendapatkan piala 2 1. Contoh kodok 1 orang meninggal 2. Ya, terima kasih Adel, silakan duduk. Silakan satu lagi. Saya, Pak. Rifki, silakan. Contoh kodok ibu meninggal. Contoh kodok mendapatkan piagam contoh kelamin. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Untuk yang sudah mengikuti. Baik. Jadi dari tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, contoh kodok dan kodar bisa kalian lihat di papan tulis atau di layar. Yang pertama yaitu belum meninggal, kemudian belum di alam kubur atau belum mengalami alam akhirat. Kemudian contoh kodar adalah jenis kelamin, diberikan hidup di dunia. Jadi kodok itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali, itu disebut kodok. Kemudian kalau qadar, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah yang sudah terjadi. Baik, jadi tugas kelompoknya sudah selesai. Silakan dikumpulkan salah satu anggota kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Silakan maju. Tugas kelompoknya silakan dikumpulkan. Masih semangat anak-anak? Kayaknya udah mulai ngantuk. Silakan berdiri dulu. Silakan anak-anak berdiri dulu, ngadep ke depan. Kita gerak-gerak badan dulu biar lebih semangat ya. Ikuti gerakan waktu nanti ya. Gerakannya seperti ini. Lihat dulu. Nanti ikuti. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, siap, saya tahu,
Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Siap? Ayo, 1, 2, 3. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar. Siap, saya tahu. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, Melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar. Siap, saya tahu. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Saya tahu, siap, sadar. Siap, saya tahu. Saya tahu, siap, sadar, melaksanakan. Silakan anak-anak duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya ini ada tugas individu, ya, tugas individu yang dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, ini nanti tetap berada di tempat duduknya, tapi mengerjakan secara individu. Saya bagikan dulu tugasnya. Silakan dikerjakan, nanti setelah selesai silakan dikumpulkan ke depan, ya. Silakan dikerjakan dulu. Jangan lupa tulis namanya, tulis kelasnya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke depan. Baik, sudah ya. Silakan masing-masing kelompok tugasnya dijadikan satu, kemudian dikumpulkan ke depan. Silakan salah satu saja mengumpulkan ke depan. Ya, baik. Sudah semua ya. Baik, jadi materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pertemuan kita, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Apa pengertian dari qadha? Qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan nama-nama yang telah ditetapkan sejak pada takdir, yaitu zaman sebelum ada alam semesta. Jadi qadha itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Kemudian qadar apa? Qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Pengertian dari qadar kan? Baik, materi kita pada hari ini telah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi takdir mu'allaq dan takdir mubram, ya. Tadi qadar dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Apabila dilihat dari usaha manusia, takdir itu dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Itu yang akan kita bahas pada minggu depan. Nanti di rumah anak-anak jangan lupa untuk mencari materi tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram. Cari di buku atau di internet tentang takdir mu'allaq dan takdir mubram, ya, untuk tambahan materi besok. Itu saja. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Rekan-rekan silakan duduknya rapi. Kemudian silakan berdoa.